Nah, ya mungkin bapak-bapak atau anak muda yang laki-laki ya. Kali ini kita akan membahas yang namanya togel. Ya, mengapa membahas ini ya dari sisi psikologi? Karena ini memang betul-betul harus dibengkel karena judi itu ya, atau segala macam jenis judi lah ya. Jadi kita harus membengkel benar-benar mental yang sudah pernah main judi gitu ya. Karena bahkan untuk ilmu psikologi ya, ilmu NLP, Anda bisa cari NLP itu apa? Ilmu yang kompleks tentang ilmu psikologi modern saat ini yang telah menjawab segala macam mental-mental atau psikologi-psikologi yang pernah ada. Jadi NLP ini sudah begitu modern dan ilmu yang sangat kompleks dan sangat bermanfaat. Makanya jika yang sudah menguasai ilmu ini, dia sudah bisa menguasai diri sendiri dan bisa memotivasi orang lain. Ya, kali ini kita akan bengkel yang namanya mental ya penjudi. Mungkin di sini lebih bagaimana kita memberikan tips bagi mereka, bagi kamu, bagi kalian, bagaimana berhenti dari judi. Karena saya tahu bahwa kalian itu sulit untuk berhenti. Mengapa? Karena ketika kalian, ya mungkin kalian ada kerja di luar, ya, kerja di luar sehingga pendapatan Anda itu tetap ada. Tetapi pendapatan per bulan Anda itu bisa hangus seketika. Kenapa? Karena Anda itu menyalurkannya ke deposit semua. Ya. Itulah buruknya. Karena mimpi Anda itu begitu besar di dalam judi itu. Karena Anda merasa feeling Anda itu benar cara bermain di judi. Padahal itu hanya tipuan. Kemudian Anda diberi kalah. Lalu Anda diberi saldo yang habis. Lalu Anda hanya meninggalkan yang namanya penasaran bahwa feeling Anda itu atau ilmu gaib yang Anda pelajari itu sebenarnya belum lengkap. Bisa saja lengkap kalau Anda deposit lagi. Inilah permasalahannya. Sampai kapanpun ya, Anda akan gagal. Kenapa? Karena sudah disetting untuk gagal, tapi Anda masih terus penasaran. Di sinilah letaknya ya. Lalu ya, contoh-contoh lain orang yang berhenti. Contoh orang lain berhenti itu karena mereka sudah habis. Sudah habis uang tentunya ya, dalam jumlah yang besar. Misal rumah, segala macam, keluarga. Jadi tak ada semangat lagi atau modal lagi untuk deposit seperti itu ya.
Jadi dia terpaksa berhenti. Dia terpaksa stop semua feeling dia, semua penasaran dia. Dia paksa stop. Jika memang diberikan uang maka dia akan kembali lagi, padahal sudah hilang rumah, hilang keluarga, hilang relasi baik antar keluarga. Kalau dia dapat uang dia akan kembali lagi. Disinilah letaknya ya, bahkan ya di teknik NLP pun saya masih merasa bahwa akan susah mengubah mental orang ini karena butuh teknik lain yang menurut saya ada. Untungnya ada ya untuk kalian. Ini saya berbagi dari ilmu psikologi, tentunya akan saya bagikan. Tentunya maksud saya adalah membagikan value yang baik bagi. Oke. Dalam dunia NLP ya, ada namanya teknik timeline. Timeline itu adalah seperti note ya, catatan bagi Anda mengatur strategi untuk hidup sejam kemudian atau sehari kemudian atau sebulan kemudian atau setahun kemudian atau 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, seperti itu ya. Jadi dari big point sampai poin-poin kecil. Nah, dari sini ya, bagaimana tentunya kita mengatur strategi dalam dunia NLP itu. Strategi berasal dari pikiran ya. Dari pikiran, tentunya pikiran itu kita dari yang namanya visual, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Visual, auditory, kinestetik. Visual itu penglihatan, auditory pendengaran, kinestetik adalah perasaan. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa melalui indera kita, penglihatan, telinga dan hidung, atau pengecap atau perasaannya di dada. Itu adalah kita lanjutkan kepada filter di otak kita. Apakah kita membeda-bedakan sesuatu atau menghapus sesuatu atau menyamakan sesuatu. Nah, lanjut lagi bahwa kita masuk alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu berisi nilai-nilai. Disinilah tukang judi itu lemah karena nilai-nilai dia ditanam terus bahwa feeling dia, semua ramalan dia itu kadang benar, kadang salah. Jadi dia merasa bahwa bisa 100% menang. Kalau dia bisa 100% menguasai seperti itu ya, yang gaib-gaib mungkin saja bisa membaca segala macam. Ya mungkin ada yang bisa membaca, tapi keputusan, yang namanya keputusan itu Tuhan yang tahu. Feeling tetaplah feeling, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita akan mengatur strategi. Bagi kalian yang tukang judi ingin berhenti, tips dari saya adalah alangkah baiknya kalian mengatur strategi untuk kehidupan sejam kemudian, sehari kemudian, setahun kemudian, atau beberapa tahun kemudian, sehingga
hidup kalian itu tidak kosong. Tidak kosong, karena kalau kosong saya tahu pikiran kalian itu akan berisi bagaimana untuk menang dalam judi lagi. Bagaimana untuk menang lagi ya, bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi feeling Anda itu, atau ramalan Anda, atau cara bermain Anda yang sudah pasti kalah ya. Ya strategi ya tentu itu tadi, kita melihat dari metode FAK. Kita melihat dulu apa yang ingin kita rancang, baru kita bagi ke filter, baru kita yang namanya kita rancang ya, kita beda-bedakan, kita bagi apa yang kita lihat itu. Misalnya strategi sejam kemudian adalah ingin mencari kerja, melamar, seperti itu ya, atau mencoba pekerjaan yang sudah teman saya tawarkan tapi saya tidak mau sebelumnya. Jadi dari fak ini kita sudah mendapat visualnya, kita beda-bedakan atau kita menyamakan bahwa lamaran kerja itu yaitu saya akan menerimanya. Saya akan menerimanya menjadi pekerjaan saya, apapun skillnya akan saya pelajari ya. Apapun visual yang saya terima di kerja nanti akan saya senangi, apapun yang saya dengar akan saya senangi, sehingga saya punya waktu untuk tidak lagi kembali kepada perjudian ya. Nah, waktu kosong diisi untuk strategi sejam atau di waktu-waktu kosong selanjutnya sehingga terisi ya. Anda punya kegiatan, intinya adalah Anda punya kegiatan mengisi hari-hari. Jangan sampai kembali pada liang kegelapan itu ya. Oke. Ada banyak trik, ada banyak teknik misalnya ya, ada banyak teknik lain, misalnya teknik anchor dalam NLP. Teknik anchor itu adalah Anda memiliki satu penyemangat lain supaya Anda tidak kembali kepada semangat untuk perjudian, sehingga Anda mengganti semangat itu ke semangat yang lain untuk melakukan kegiatan lain. Tapi ini masih kurang ya, masih kurang. Yang lengkap itu adalah ini, timeline ini Anda pakai sehingga Anda harapannya bisa mengatur sejam kemudian, sehari kemudian, setahun kemudian, 10 tahun kemudian ya. Jadi saya harap mental Anda bisa kita bengkel di sini, bisa Anda perbaiki. Stoplah mimpi-mimpi tinggi Anda itu. Anda tidak akan dapat uang di situ karena Anda diatur kalah. Ya. Stoplah, bekerjalah, karena hidup ini ya, meskipun keadaan Anda itu sangat kekurangan, jadi Anda berpikir harus kaya lewat cara itu, tapi akhirnya kalah sehingga Anda penasaran terus. Berhentilah ya. Hidup ini tidak mesti harus kaya. Hidup ini yang penting itu punya nilai, value. Ya seperti NLP ini bilang harus punya nilai ya. Itu benar. Karena para pakar ini sudah mengatur ilmu ini sedemikian rupa sehingga kalian pernah dengar tokoh-tokoh yang memberi tips-tips mengapa dia begitu lancar ngomong, begitu bisa mengubah mental kita. Bagaimana jika Anda yang punya strategi itu sendiri untuk diri Anda, mengubah diri Anda ya dengan cara-cara ini yang saya tulis ini ya.
Anda buat strategi untuk 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, ya, melalui serangkaian proses ini. Mengapa tidak? Anda bengkel mental Anda sendiri. Anda tidak perlu menghabiskan sampai jual rumah, jual harta benda. Anda cukup mendengar konten ini, lalu Anda ubah strategi untuk hidup ke depannya. Ya. Oh iya, saya lanjutkan tadi. Anda tidak perlu untuk hidup kaya. Ya. Yang perlu itu adalah hidup memiliki nilai bagi orang lain. Nah, ini akan saya bahas di konten selanjutnya ya. Hidup itu hanya perlu nilai kepada orang lain, ya. Pernahkah kalian mendengar bahwa orang lain itu hanya melihat value kalian? Nah, orang lain hanya melihat value kalian. Kalian datang dalam keluarga mereka melihat value apa yang mereka dapat. Nah, gitu ya. Bukan melihat seberapa banyak uang Anda. Bukan ya. Tapi seberapa besar value yang mereka dapat ketika Anda datang. Value sama uang berbeda. Value itu jauh lebih luas. Ya, jika Anda memikirkan value itu adalah uang, maka Anda memberikan uang beberapa untuk keluarga. Ya. Tapi uang seberapa banyak juga belum bisa buat orang puas loh, kalau bukan value-nya bukan itu. Jadi Anda harus memahami value-nya ya. Jadi hidup itu intinya adalah seberapa besar value yang orang dapat, bukan seberapa banyak ini yang kalian pikirkan ini. Cuma satu ini, bukan. Anda punya banyak ini tapi Anda tidak bisa mengatur ini strategi, maka Anda akan tidak tenang hidup juga. Lama-kelamaan juga akan habis atau tidak tenang hidup lah ya. Jadi itu pesan saya. Anda harus punya value. Stop mimpikan untuk kaya raya, itu stop lah. Hidup sederhana tapi punya value, punya strategi, maka hari-hari Anda akan indah dan tenang. Istri Anda, anak Anda akan berkecukupan. Karena uang yang Anda atur itu cukup berdasarkan value-value yang udah Anda bagi, seperti itu ya. Untuk apa? Nah, disinilah yang ingin saya bengkel mental Anda itu. Ya. Mohon dengarkan saya kalau Anda mau berubah. Ya. Saya rasa hanya ini konten saya, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Ya, saya rasa semoga pengetahuan ini berguna bagi kalian. Ya, para penjudi, semoga bermanfaat. Berubahlah mulai dari sekarang, atur strategi untuk hidup Anda, karena yang hidup di sekeliling Anda itu bukan hanya Anda saja. Banyak orang yang akan Anda pertaruhkan jika Anda terus lanjut hal buruk tersebut. Berubahlah mulai dari sekarang sebelum semuanya habis, atau yang baru mulai, berubah sekarang sebelum uang kalian itu makin habis ya. Berubah sekarang, terapkan ini, maka hidup Anda itu bukan memikir kekayaan tapi value apa yang akan Anda berikan. Ya, oke. Jadi stop pikirkan kekayaan, stop menghayalkan kekayaan, karena orang kaya di luar sana pun hidupnya tenang karena dia sudah mengatur strateginya, mengatur uangnya.
sehingga apa yang mereka tampilkan kepada kalian itu hanyalah visual saja, kalian terlena. Tapi apa yang sudah mereka atur itulah yang bisa kalian lihat. Begitu juga ketika kalian mengatur strategi. Orang melihat Anda begitu rapi, bagaimana bisa jadi orang iri, orang pengen, tapi tidak tahu caranya. Ya Anda bagikan cara yang saya bagikan ini. Ternyata caranya seperti ini. Ya, oke. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.